Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Timur digelar perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Timur Rabu pagi di Gedung Jatim Expo Surabaya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Harganas ke-31 mengusung tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Karena menjelaskan tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Indonesia dan Bapak PJ Gubernur. Dan dari 38 itu terdiri dari OPD, kemudian ada dari penyuluh KB, dan ada dari kader. Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo menyatakan bahwa aplikasi Population Clock masih dalam tahap awal dan baru diluncurkan di Provinsi Jawa Timur. Aplikasi ini mencatat jumlah kelahiran dan kematian secara lokasi kejadian secara real time. Meskipun saat ini belum ada detail mengenai penduduk miskin atau stunting, data ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. Kepala BKKBN juga menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi 14% pada tahun ini. Miskin atau yang stunting atau yang apakah ada di dalam aplikasi ini? Belum ada. Kalau detail mana, ya ini hanya jumlah aja. Kalau yang di Population Clock ini hanya jumlah aja. Ya jumlah yang lahir, yang mati itu ada setiap detik. Tapi lokasinya ada, Pak? Ada, kalau lokasi ada, karena itu terekam dari input data lokasi tertentu terus membuat data itu berubah. Jadi update, Pak, ya? Update ini tiap detik klik berubah ya. Dan ini ya, saya terima kasih karena baru pertama di Indonesia. Kalau di pusat memang kita launching sudah, tapi yang provinsi itu baru Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Pak, untuk stunting sendiri, Pak, target nasional ini ada revisi apa tidak, Pak? Ya, kalau target nasional 14% tahun ini itu kita sikapi dengan seperti yang tadi disampaikan Pak PJ Gubernur bahwa kita belum percaya dengan angka SKI itu. Maka kemudian diverifikasi, validasi dengan penimbangan. Maka Jawa Timur sudah menimbang, mengukur full di bulan Juni ini 97% berhasil ditimbang, diukur. Yang nggak datang pun didatangi di Jawa Timur ini. Hasil itu diolah ya, nanti keluar angkanya. Saya optimis di bawah 17% untuk Jawa Timur, sehingga harapan saya bisa menuju 14% di tahun ini. Pak, ini katanya karena angka kelahiran ini menurun, Pak, ya? Rata-rata di Jawa Timur, kalau ini bicara Jawa Timur, maka rata-rata setiap keluarga atau tepatnya sih setiap perempuan ya di Jawa Timur itu melahirkan anak 1,9 rata-rata di Jawa Timur ini. Nah, memang kita menjaga penduduk tumbuh seimbang itu dibuat rata-rata 2,1. Kalau saya kemarin buat statement misalkan orang itu rata-rata ya, jadi bilang rata-rata satu perempuan diharapkan melahirkan anak satu perempuan, itu rata-rata, dan itu bukan paksaan ya, itu harapan gitu loh. Jadi jangan dipelintir-pelintir ya. Jadi tujuannya biar apa, penduduknya tumbuh seimbang gitu. Kalau ada perempuan 100 di suatu wilayah, nanti 10 tahun lagi masih tetap ada 100 gitu, supaya tidak punah kan gitu. Sebenarnya seperti itu maksudnya. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan bahwa indikator keluarga dari Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional. Ia mencatat penurunan stunting sebesar 1,5% menjadi 17,7%, yang merupakan penurunan tertinggi. Selain itu, tingkat penimbangan bayi mencapai 97,38% yang sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan program prioritas keluarga di Jawa Timur. PJ Gubernur juga meluncurkan aplikasi Population Clock yang memungkinkan pemantauan detik per detik mengenai kelahiran bayi. Aplikasi ini membantu mengidentifikasi dan menangani daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Ya, pertama ini Harganas yang ke-31 istimewa ya. Pertama bahwa dari sisi indikator untuk keluarga kita tadi sebutkan Jawa Timur di atas rata nasional ya, baik dari
atas nasional. Ini menunjukkan bahwa kebijakan program kita untuk bagaimana mengatasi persoalan keluarga menjadi yang prioritas begitu. Dan tadi juga diluncurkan aplikasi Population Clock. Ini luar biasa, kita bisa melihat detik per detik siapa di mana yang bayi lahir dan juga ada yang meninggal. Dan itu bagi kami itu jam dininya akan kami tambah ya di kantor kami untuk melihat penduduk kita di masing-masing kabupaten kota ini siapa yang berkurang, siapa yang bertambah. PJ Gubernur menargetkan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Meskipun penurunan 1,5% dianggap belum memuaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Penimbangan bayi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program ini. PJ Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan BKKBN dalam upaya ini. Di tahun 2025 ini kan Jatim apa akan menarget ada penurunan drastis untuk angka stunting dibanding Ya, sebetulnya bukan 2025, kami targetnya 2024 ini adalah 14%. Maka sebetulnya bagi kami 1,5% itu masih kecewa. Oleh karena itu kami tidak percaya bahwa seluruh kabupaten kota sudah berusaha untuk bisa mengatasi persoalan stunting ini, termasuk berbagai persoalan keluarga. Jadi kami masih terus bekerja keras ya. Yang kemarin kita di bawah nasional untuk TPPBN-nya, kita juga bisa lakukan. Ternyata timbang bayinya juga bisa sampai 97,38. Dan kita akan terus ya, karena itu bagian dari indikator yang sangat penting dari keberhasilan pembangunan. Dan bagi para PJ apalagi itu menjadi indikator yang wajib untuk stunting. Oleh karena target kita bukan di 2025 lagi, kita masih ada waktu 6 bulan ya untuk mengatasi persoalan ini. Mudah-mudahan bisa ya, memang kalau dilihat dari standar menggunakan stunting memang agak sulit ya, 1,5 itu ya, memang kita realnya sebetulnya ingin itu kan survei. Kalau di sensus mungkin kita akan lebih, tapi kalau nanti timbang bayinya itu bisa lebih rendah, maka sebetulnya kondisi realnya mendekati 14% seperti itu. Pak, ada nggak daerah yang masih menjadi catatan? Apa? Daerah-daerah yang menjadi catatan? Gini, kami ingin sebetulnya yang kemarin masih belum prioritas, maka beberapa kabupaten sekarang menjadi prioritas. Kami menggenjot seluruh kabupaten kota yang masih minus. Pertama terkait dengan concern ya masing-masing komitmen pimpinannya, utamanya itu. Yang kedua persoalan anggaran. Ini sudah dibantu oleh BKKBN dan Kesehatan, maka optimalkan itu. Berikutnya bagaimana mensinergikan semua program terkait kesejahteraan ini menjadi terintegrasi. Kadang-kadang jalan sendiri, kesehatan jalan sendiri, BKKBN jalan sendiri. Nah, kita utamanya sebagai sinergitas dan komplementaritasnya sudah berjalan. Mudah-mudahan 2025 menjadi indikator. Kami berharap bahwa nanti para calon-calon kepala daerah juga mengambil indikator ini menjadi bagian penting untuk menjadi janji dari calon terpilih nanti. BKKBN optimis turun dari 17,7% menjadi 14%. Angka kelahiran menurun rata-rata Jawa Timur setiap keluarga, tepatnya setiap perempuan melahirkan anak 1,9%. Nah, oleh karena itu, slide next. Nah, Stadi Setia, Surabaya TV.